Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Ya, kedua, apakah kelas kita ini hadir semua? Hadir ya? Iya. Jumlahnya 10 orang ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita semua ya. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mengajukan pertanyaan dulu kepada kalian ya. Nah, pertanyaannya, kegiatan apa saja yang bisa kita kerjakan pada siang hari? Ya, kegiatan apa yang bisa dikerjakan pada saat siang hari? Bekerja di kebun. Bekerja di kebun. Ini? Bekerja di sawah. Bekerja di sawah. Ada lagi? Ya? Mencari nafkah ya. Ya. Sebenarnya kalau malam hari apa pekerjaan yang mesti kita lakukan? Jaga malam ya. Ya. Terkhusus kepada saudara-saudara kita yang bekerja pada malam hari, tentunya di rumah sakit atau sebagai security ya, pengaman. Nah, itu memang bekerja pada malam hari. Anak-anak sekalian, tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah dengan melakukan pengamatan tentang perputaran bumi, siswa mampu mendeskripsikan ataupun menganalisa informasi perputaran bumi dengan benar. Nah, itu dia ya. Jadi kalian nanti akan kita arahkan bagaimana hasil pengamatan kalian terhadap peragaan yang kita buat ini. Nah, selanjutnya tahapan demi tahapan akan kita lewati nanti. Karena pada saat ini pembelajaran kita ini adalah ada proyek, jadi perlu Bapak sampaikan nanti kita melakukan membuat karya nanti. Silakan nanti kalian mengeluarkan ide ataupun gagasan kalian untuk membuat karya kita. Karena pada saat ini kita memilih tentang apa? Poster nanti ya. Ya, itu nanti. Baik. Anak-anak, silakan perhatikan di sini. Di sini ada media yang Bapak sudah siapkan. Ya. Ini adalah miniatur daripada bumi kita ini. Maksudnya ini dia kan. Jadi silakan perhatikan ini. Ini dia. Nah, ini namanya nanti rotasi. Ya kan? Nah,
Kenapa ada yang disebut dengan gerak semu matahari itu? Gerak semu harian, ya kan? Kenapa itu? Sebenarnya itu adalah dipengaruhi oleh rotasi bumi, ya, karena bumi berputar pada rotasinya, sehingga kita melihat, ya kan? Sehingga kita melihat bahwa matahari terbit di sebelah timur, lalu tenggelam di sebelah barat, seperti berjalan dia. Kenyataannya tidak. Itu yang disebut dengan gerak semu harian matahari itu. Alangkah baiknya kita menyaksikan video dulu. Kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat sudah belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih 1/4 hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan pada kalian ya. Apa yang dimaksud dengan rotasi? Mana? Oh ini. Apa? Perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan rotasi itu? Iya, silakan. Adanya tenaga perputaran wilayah gravitasi planet bumi. Iya,
Kasih tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, apa pengaruh? Ya, apa pengaruh daripada rotasi terhadap bumi? Ya, silakan. Menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Lanjut lagi, siapa lagi? Ya, Ada perbedaan waktu. perbedaan waktu. Ada lagi? Terjadinya pembelokan arus air laut. Terjadinya pembelokan arus air laut. Iya, betul. Ada lagi? Adanya gerakan untuk gerak semu hari berhari. Ya, adanya gerak semu harian matahari. Nah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan dulu kembali. Ini namanya globe ya. Nah, globe ini nanti akan berputar begini dia. Nah, selanjutnya di sini ada senter. Sudah kita buat ya, kita buat seperti matahari ya. Nah, matahari akan menyuruh nanti utusan dari kelompok untuk memperagakan bagaimanakah yang dimaksud dengan rotasi bumi itu. Ya, nah, ini sudah kami perkenalkan. Baik. Sebenarnya kita sudah membentuk kelompok kan, karena kalian terdiri dari 10 orang. Kita bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3, 4, dan 3. Jadi jumlah 10 orang. Di sini ada 3 kelompok ya. Baik, sekarang Bapak ingin kalian memperagakan bagaimanakah sebenarnya yang dimaksud dengan rotasi bumi itu. Ya kan? Sehingga nanti ada, kita lihat seperti ini, ada pergantian siang dan malam. Baik, dari kelompok 1 dulu, 1 orang. Silakan. Yang kedua, ayo, silakan kedua ya. Ya, silakan. Kita beragakan dulu nah. Ini isinya, jangan dipegang ke atas. Nah ini, coba sama-sama kita amati. Bagaimanakah peragaan yang disebut dengan rotasi bumi itu? Silakan. Ya, dia berputar. Terus beda wilayah, ya kan? Ada yang terang, ada yang gelap. Terus pelan, terus putar. Terus kalau kita perhatikan tadi, ada wilayah yang terang, sementara ada lagi wilayah yang gelap. Nah, itu penyebabnya apa? Ya, Karena wilayah itu berada di depan matahari. karena wilayah itu berada di depan matahari, sehingga dia berada dengan siang. Bagus. Selanjutnya, kalau dia misalnya benua ataupun wilayah yang lain ada gelapnya, itu kenapa? Karena wilayah itu membelakangi matahari, berarti dia situasinya malam hari. Nah, ini dia kan. Baik, sudah kita lihat di sini peragaannya. Ya, silakan Kak. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang lain. Sesuai dengan kesepakatan kita pada diskusi kemarin, mengingat waktu untuk pembelajaran kita ini memang sangat singkat, artinya tidak semua proyek itu di sini kita kerjakan semua, ya kan? Jadi kalian ini sudah menyiapkan bahan-bahannya di rumah, sudah memulai beberapa pekerjaan, artinya supaya nanti kita tidak kekurangan waktu dalam melaksanakan proyek ini. Baik, apakah kalian sudah menyiapkan peralatannya? Sudah ya. Baik, anak-anak sekalian, silakan keluarkan peralatannya, bahan-bahannya. Sebelum kita memulai pekerjaan tersebut, lebih bagusnya dulu Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Karena di LKPD ini nanti sesuai dengan apa yang tertulis di sini, inilah proyek kita. Ya kan? Jadi tergantung di LKPD-nya. Ini dia. Ini harus dimasuki Bapak. Ya. Yang lainnya kawan yang lain boleh mengerjakan, boleh berdiskusi bagaimana mengisi LKPD ini supaya sinkron dia, supaya berhubungan dia LKPD kita ini dengan apa? Dengan proyek kita. Bapak ingin memberikan sedikit pengarahan kepada kalian.
silakan kalian membuat proyek, ya kan, sesuai dengan ide ataupun gagasan yang ada pada kelompok kalian. Kita tetap membuat temanya bumi Bu, tapi di sini nanti walaupun berbeda, silakan kalian buat yang namanya poster dengan deskripsinya yang bisa mengajak orang banyak untuk menyelamatkan bumi. Dengan catatan deskripsinya itu dengan kalimat yang benar. Kalau kita menggunakan huruf kapital, gunakanlah huruf kapital yang benar pada penulisan daripada deskripsi. Ya, nah, silakan. Ya, silakan bantu. Nah. Atau ada pertanyaan seputar momen poster ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Dan ketua kelompok juga harus berdiskusi dengan anggota kelompoknya sambil bekerja juga, sambil berdiskusi deskripsi apa nanti yang tepat kalian buat untuk poster dari kalian itu sendiri. Artinya jangan salah deskripsi ya. Pada kesempatan ini, di samping kita membuat proyek membuat poster, Bapak juga mempersilahkan kepada utusan kelompok masing-masing mempresentasikan poster dan deskripsi. Dan kelompok lain nanti silakan memberikan tanggapan terhadap karya daripada kawan-kawan ini. Ya, bagaimana kalau satu sudah siap? Baik. Kelompok dua sudah dibuat deskripsi? Ya, ini sudah deskripsinya ya. Ya. Baik. Sekarang silakan kepada kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 sesuai dengan tema poster yang kami tampilkan, yaitu mari kita selamatkan bumi ini dengan aksi melestarikan hutan. Kita sering mendengar dari penjelasan guru kita bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Hutan merupakan wilayah yang luas yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan juga merupakan penghasil oksigen paling besar di permukaan bumi kita ini, yang bermanfaat bagi kita, begitu juga hewan untuk bernapas. Dengan poster dan deskripsi daripada kelompok ini, kira-kira ada nggak dari kelompok lain yang ingin memberikan masukan ataupun tanggapan? Silakan. Ya, dan menyampaikan masukan, silakan. dan kelompok berapa ini? 3 ya? Silakan. Seharusnya pada poster kelompok 1 lebih banyak dibuat tampilan hiasannya. Terima kasih masukan dari kelompok 3. Karena waktu yang sangat singkat, jadi kami hanya menampilkan inti dari poster itu saja. Di lain kali akan kami perbaiki. Selanjutnya kelompok B. Silakan. Bawa apanya? Itunya. Posternya mana? Kami dari kelompok 2 dengan hasil diskusi kami mengangkat sesuai dengan tema poster kami, yaitu dengan Muhammad Al-Bashir telah menyelamatkan kelangsungan hidup di bumi. Air bersih memang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita melihat di sekeliling kita banyaknya laut, sungai, maka kita berpikir kalau air tidak akan habisnya. Lalu mengapa kita tetap harus melakukan tindakan penghematan air? Perlu kita ketahui bahwa tidak semua air dapat kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Silakan memberikan tanggapan. Ada dari kelompok 1. Silakan. Alangkah baiknya kalau
Kalau kalimatnya itu dibuat lebih besar agar lebih menonjol dari objek posternya. Terima kasih masukan dari kelompok 1. Memang benar sekali masukannya. Mengingat media poster ini berukuran kecil, jadi kami sesuaikan saja tampilannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 3 untuk presentasi dari kita bersama. Silakan bawa posternya. Kita sudah sering mendengar tentang seruan untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang yang belum disiplin menerapkannya dalam kesehariannya. Perilaku membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Ya, tepuk tangan dulu. Semangat sekali ya kelompok 3 dan kelompok 3. Baik, silakan kelompok lain menanggapi poster maupun deskripsi daripada kelompok 3. Silakan. Izin memberi masukan. Sebenarnya posternya sudah bagus, tetapi Ya. lebih bagus lagi kalimatnya diperbesar. Oh ya. Terima kasih. Oh ya. Silakan dijawab. Terima kasih masukan kelompok 2. Kami akan berusaha membuat poster yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 sekali lagi. Sebelum Bapak bagian ini, kita ice breaking dulu. Kita semangat dulu. Baik, terus semangat. Yang lebih semangat lagi. Ya, 1, 2, 3. Iya, semangat. Baik, Bapak membagikan evaluasi dulu. Silakan. Silakan, Nak. Ini adalah lempar evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Tulis nama di atas ya, sama kelasnya. Silakan. Sudah siap? Baik. Kalau sudah siap, kita sudah memahami rotasi bumi itu banyak hal yang disebabkannya, ya kan? Termasuk pertukaran siang dan malam. Terus adanya perbedaan waktu. Terus ada gerak semu harian matahari, ya kan? Terus ada pembelokan arah arus laut. Nah, itulah disebabkan oleh adanya rotasi bumi itu. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah memahami semua bahwa rotasi bumi yang kita pelajari pada hari ini memang ini kenyataannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin waktu tidak banyak lagi ya. Kita cukupkan saja pertemuan kita ini, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu dari daerah Mandailing yang judulnya Tanosere. Ya, Tanosere maksudnya tanah emas. Ya, sama-sama nyanyi ya.
Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini, Bapak berharap belajarlah di rumah lebih giat lagi, apalagi kalian sekarang sudah kelas 6, sudah semester 2 kan? Belajar terus, silakan gali ilmu itu, baik ada di dalam buku maupun dalam gadget. Gunakan gadget itu secara baik, ya, bukan disalahgunakan. Baik, anak-anak sekalian, kelas 6, demikian saja pertemuan kita ini. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.